Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adat Madani. Saya dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara semester 5, NPM 1821020041. Di sini saya membuat video untuk memenuhi daripada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI, yaitu tentang bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Baiklah, langsung saja ke materi bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Gugatan 1, yaitu tertulis. Bentuk gugatan bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan suatu permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan kuasanya atau penguasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah yaitu penggugat atau kuasanya. Dan yang kedua di sini adalah lisan. Bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang berbunyi, bila penggugat buta huruf, maka surat gugatan yang dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur dalam HIR ini selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari ketua pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya. Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Identitas para pihak, yang kedua posita atau positum, yang ketiga yaitu petita atau petitum. Identitas para pihak yaitu berisikan identitas para pihak memuat nama gelar atau alias atau julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif, kemungkinan sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Yang kedua di sini yaitu posita atau positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang berfakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi, bagian posita, hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan atau bagian petita nantinya. Lanjut saja ke yang ketiga yaitu petita atau petitum,
yakni isi tuntutan butiran pertama dari segi petita selalu tentang formal perkara atau menerima gugatan penggugat. Maksudnya ialah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal menyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya berbunyi agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butir tengah-tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara atau pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung sesuai dan asal didukung oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif. Baiklah, itulah sedikit penyampaian dari saya di materi pertemuan ke-12. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah lah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.